Shalom sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pada pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, dalam melakukan segala aktivitas kita. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan begitu baik, Tuhan memberikan kepada kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin disapa oleh firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, yang menjadi kekuatan baru dalam menjalani aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan berfirman di tengah-tengah kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini melalui Almanak HKBP yang tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya bacakan di tengah-tengah kita, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam bahasa Batak dikatakan, totong mahamu marlasni roha, unang masadihamu martangiang, madok moliate mahamu siala salhuna, ai ido dipangido debata, sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Shalom, selamat pagi sahabat yang terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menerima firman pada pagi hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan, sebab Tuhan begitu baik. Tuhan menuntun langkah kita ke jalan yang benar. Tuhan memberikan kepada kita kesehatan dan sukacita yang luar biasa. Seperti firman yang mengajak kita pada pagi hari ini melalui Rasul Paulus yang menuliskan suratnya kepada jemaat Tesalonika. Rasul Paulus mengajak kita melalui surat yang dituliskan, karena surat jemaat yang dituliskan ini adalah surat sukacita. Karena Paulus mengulang kata sukacita atau bersukacita berkali-kali. Sahabat yang terkasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memang memiliki hak mendasar untuk bersukacita, merasakan kedamaian, dan menikmati hidup, terlepas dari status sosial atau latar belakang mereka. Bersukacita adalah sangat penting bagi kehidupan setiap orang. Mengapa bersukacita sangat penting? Karena dengan bersukacita, maka kita akan merasakan kebahagiaan hidup. Inilah yang dirasakan Rasul Paulus ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, memberitakan kasih Kristus. Sekalipun Rasul Paulus mengalami banyak pergumulan, mengalami banyak tekanan, tetapi Rasul Paulus menyatakan kasihnya melalui firman Tuhan, karena
Rasul Paulus mendengar kabar baik melalui Timotius bahwa jemaat tetap teguh dan beriman hanya di dalam Dia. Dalam ayat ini Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup dalam 3 hal, yaitu 3 sikap hati yang sangat penting. Yang pertama, kegembiraan, doa, dan ucapan syukur. Yang ketiga ini adalah yang pertama, kita diajak untuk bersukacitalah senantiasa. Sukacita yang dimaksud di sini adalah bukanlah kebahagiaan yang bergantung keadaan, melainkan kegembiraan yang datang dari iman kita, yaitu iman di dalam Kristus. Bahwa kita mampu menyatakan sukacita hanya di dalam Kristus, sekalipun kita mengalami kesulitan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu hadir dan setia dalam hidup kita. Yang kedua, sahabat yang terkasih, tetaplah berdoa. Dalam hidup kita, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari doa. Karena orang Kristen diajari untuk tetap berdoa di dalam Tuhan. Karena doa itu adalah napas kehidupan orang Kristen. Doa itu adalah alat komunikasi kita, berbicara dan berkomunikasi kepada Tuhan, menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Dia. Kita tahu melalui doa, kita merasakan kedamaian, sukacita yang luar biasa. Kita merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Karena kita mampu menyampaikan dari segala doa-doa kita kepada Tuhan. Yang ketiga, sahabat yang terkasih, kita tetap diajari untuk mengucap syukur dalam segala hal. Sahabat yang terkasih, bagaimana kita menyatakan mengucap syukur dalam segala hal, sekalipun kita mengalami kesulitan, mengalami pencobaan, mengalami pergumulan hidup, tetapi kita dinyatakan di sini untuk mampu tetap bersyukur di dalam Dia. Bagaimana kita mampu bersyukur di dalam Tuhan, sebagaimana kita dapat merasakan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mampu menyatakan itu melalui ekspresi iman kita kepada Dia. Karena Tuhan begitu baik, Dia telah memberikan hidupnya. Dia telah rela mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Untuk itu, sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersukacita di dalam Tuhan, berdoalah terus-menerus, dan bersyukurlah dalam segala hal, dalam keadaan apapun, bahwa ini adalah kehendak Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kristus Yesus mengasihi kita dan memberikan hidupnya bagi kita. Melalui Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Kita dikasihi sebagai anak-anaknya, dan kita memiliki tempat yang kekal dalam keluarganya dan dalam kerajaannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita dan mengingatkan kita melalui Roh-Nya untuk selalu bersukacita, berdoa tanpa henti, dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberikan kepada kita sukacita yang luar biasa dalam melakukan segala hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita bersukacita selalu, karena sukacita sejati berakar dari hubungan kita dengan Tuhan, bukan dari situasi luar yang menyenangkan, tetapi bagaimana kita mampu menyatakan kasih perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa,
yang kita rasakan sampai saat ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu selalu menuntun langkah kita, menolong kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, sahabat yang terkasih, marilah dalam satu hari ini kita tetap bersyukur di dalam Tuhan, kita tetap berdoa di dalam Tuhan, kita tetap mengucap syukur di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun, tetapi kita mampu menyatakan itu melalui iman percaya kita hanya kepada Dia. Kita tetap berpegang teguh hanya di dalam Dia, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang memberikan kehidupan yang kekal di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah kita menyambut kabar baik, yaitu sukacita pada pagi hari ini, yang mengajarkan kita untuk tetap senantiasa mengucap syukur di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan membawa kita kedamaian, ketenangan hidup dalam satu hari ini, dalam melakukan segala aktivitas kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.